Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bina Dakwah yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kali ini alhamdulillah saya bertemu dengan guru kami atau ustadz kami, yaitu Ustadz Rizal. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kami masih Allah berikan nikmat kesehatan dan lebih-lebih nikmat kesempatan, karena ada orang-orang luar sana yang memang mungkin sehat, tapi untuk kesempatan bertemu atau berjumpa dengan saudaranya mungkin mereka disibukkan dengan perkara-perkara lain. Jadi kalian sekalian, karena berhubung kami sementara safar jadi saya ingin bertanya kepada Ustadz. Jadi Ustadz, sepertinya Ustadz, saya pernah membaca sebuah hadis tentang ada 3 keadaan orang itu doa itu diijabah. Salah satunya safar, Ustadz. Kira-kira Ustadz seperti apa? Karena Ustadz. Barakallahu fikum. Ya udah, kaum muslimin dan muslimat, khususnya para pecinta Islam dan penggiat dakwah, ini di channel Pena Dakwah ya. Subhanallah. Iya kan. Jadi kalau kita berbicara doa, memang ada doa yang sifatnya makbul, bisa karena tempat di mana dipanjatkan, gitu kan. Bisa juga karena keadaan. Nah, seperti itu. Contoh yang masyhur itu kita pahami posisi-posisi yang doa diijabah. Contoh saat sujud, ya kan, seperti itu. Atau kemudian ketika orang lagi melakukan umroh atau haji, biasanya di multajam, itu tempat. Tapi memang dalam sebuah riwayat dijelaskan ada kondisi yang memang doa itu mudah untuk Allah kabulkan. Di antaranya doa orang yang terzolimi, gitu kan. Kemudian nanti doa sang ibu kepada anaknya. Itu kan banyak cerita. Saat sang anak ujian, ibunya asik berdoa. Ternyata anaknya jadi sukses. Gitu kan. Jadi antara usaha dan doa dimainkan bersama. Dimainkan bersama, akhirnya kemudian anaknya jadi sukses. Dan salah satu keadaan itu adalah ketika safar. Nah, safar ini kan subhanallah adalah keadaan yang sangat istimewa. Iya kan? Kenapa? Karena orang safar itu pasti, apa istilahnya ya, hajat kebutuhannya itu bisa saja ada yang muncul mendadak. Iya kan? Bisa saja safar ada. Kalau di masa Rasul, masa sahabat kan ada yang safar kehabisan bekal. Safar kemudian kekurangan apa gitu di tengah jalan. Ya seperti itu kan. Maka disinilah kekuatan doa itu sangat membantu bagi orang-orang yang safar. Ya seperti itu. Ya itu pengantarnya gitu. Ya. Jadi ini Ustaz, saya kan pernah lihat satu video yang mereka katakan bahwa yang mana safar ini kan seperti Ustaz katakan tadi, bahwa yang mana doa itu udah diijabah. Jadi bagi orang-orang para jomblo itu ya harus semangat untuk safar agar selalu berdoa. Nah, kira-kira Ustaz, untuk keadaan safar tersendiri, apakah semua safar itu bisa dikabulkan doa atau ada syarat ketentuan yang berlaku, Ustaz? Ya, subhanallah. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau ditanyain apakah semua safar, semua bepergian, semua jalan-jalan itu akan bisa mempercepat dikabulkannya doa, atau kemudian safar itu bisa, apa istilahnya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau kita lihat nggak semua safar lah, ya, gitu kan. Ya, intinya ya safar yang diridhoi oleh Allah, gitu ya. Nah, kalau safar yang nggak diridhoi, contoh di dalamnya ada maksiat, atau mungkin yang sering terjadi hari ini perlu juga kita lurusin. Ada istilah yang lagi ngetren sekarang, healing gitu ya. Seolah-olah orang yang stres akhirnya butuh pengobatan. Nah, istilahnya sekarang healing. Nah, seperti itu kan. Itu dia. Nah, healing itu perkara yang dibolehkan oleh Islam. Hibur diri dan lain sebagainya. Cuman kalau menghibur dirinya sampai bepergian tapi caranya tidak benar, tempatnya salah, keliru, isi kegiatannya maksiat, ya sama saja. Bukannya ridho Allah, bukannya doa yang diijabah, justru kita mendapatkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Maka kalau ditanyain safar yang bagaimana taat, yang kemudian Allah ridho, bahkan di sana doa dikabulkan. Nah, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, salah satu safar yang sangat terkabulkannya doa itu adalah safar ketika dalam perkara jihad. Jihad itu kan bagian dari safar. Ya, safar itu kan sifatnya orang kan memindahkan diri dari satu tempat ke tempat berikut karena ada hajat yang ingin dia tunaikan. Ya, seperti kemudian dalam perkara jihad. Atau kemudian safarnya orang-orang dalam rangka dakwah.
yang biasa hurus-hurus itu kan. Iya kan? Ada yang sampai hurusnya model jalan kaki. Iya kan? Nah, ini adalah keadaan yang subhanallah Allah ridho. Maka di sepanjang jalan diisi dengan zikir, diisi dengan doa, maka insya Allah zikir dan doa ini akan makbul, diterima oleh Allah. Atau kemudian safarnya para penuntut ilmu. Safarnya para penuntut ilmu. Oh, kalau dulu nuntut ilmu itu subhanallah benar-benar safar. Ya safar, nggak kayak sekarang cukup buka handphone dapat ilmu kan. Kalau dulu harus safar, ya kan. Bahkan safarnya itu subhanallah bepergian jauh. Setelah itu biasanya para ulama-ulama nyari ilmu itu apa istilahnya, nunggu dulu situ mukim. Jadi kalau mau berguru sama imam mana gitu kan nggak puas kalau cuma 1-2 hari. Harus tambah lagi, gitu kan. Nanti kalau sudah dari sini biasanya gurunya rekom lagi supaya tambah banyak ilmu, berguru lagi ke guru ini. Gitu kan. Akhirnya safar lagi. Nah, seperti itu. Maka orang-orang yang dalam suasana safar dengan niatan-niatan atau tujuan yang tadi, maka insya Allah mereka inilah kemudian yang akan Allah mudahkan urusannya, Allah ijabah doanya. Makanya kalau tadi ditanyain jomblo-jomblo itu kayaknya harus pergi banyak safar juga ya, supaya segera dapat mungkin ada apa istilahnya hubungannya juga. Ya seperti itu. Siapa tahu dengan safar ketemu apa gitu anak kiai, gitu. Akhirnya kan, ya udah nih ada anak saya nih, mau tidak? Seperti itu kan. Ya kita nggak tahu dari mana jalan-jalan Allah mempertemukan kita dengan takdir-takdirnya. Ya seperti itu. Nah safar itu bagian yang diridhai oleh Allah. Luar biasa. Subhanallah. Ya. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya bahwa yang mana teman Mas kalian. Jadi safar itu ada juga ketentuan yang berlaku, jadi tidak semua safar ya. Jangan sampai teman-teman healing, apalagi niatannya hanya untuk ya mendekati anak orang yang tidak dihalalkan, berharap doanya dikabul agar mudah menikah, ya kurang tepat ya jadi Ustadz ya. Itu dia. Nah, jadi Ustadz kira-kira Ustadz menurut Islam sendiri agar kita dapat pahala ketika safar itu Ustadz, kira-kira apa yang perlu kita perhatikan Ustadz? Ya, selalu Ustadz. Subhanallah. Jadi ini memang ketentuan safar ini menarik dalam Islam, bahkan diatur loh. Islam. Salah satunya adalah poin penting ketika safar itu, tolong memilih amir. Amir safar. Amir safar itu sopo pemimpin. Jadi kalau berdua tinggal ridho saja. Atau berdua gitu. Ya udah antum yang jadi amir safar. Kenapa saya Ustadz? Antum kan yang lebih tahu medan. Kan bisa saja pertimbangan itu. Atau juga bisa pertimbangannya karena mungkin banyak ilmunya dan lain sebagainya. Pokoknya harus ada jadi amir. Kenapa? Karena ketika bepergian pasti ada keputusan-keputusan yang akan diambil. Ya seperti itu. Nah kalau dari awal tidak ditetapkan amirnya siapa, yang bisa menjadi penentu keputusan siapa, nanti di tengah jalan justru ribut. Ya, terserah. terserah. Ya tidak atur kan. Nah ini yang penting harus ada amirnya gitu ya, kelompoknya gitu. Itu poin penting juga yang kadang orang lupa dalam perkara bepergian. Ya seperti itu. Yang kedua, ada amalan-amalan ringan yang sebelum berangkat yang boleh kita lakukan. Contoh boleh dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma hawin alaina safarona watwi anna bu'dah. Ya Allah, dekatkanlah perjalanan kami ini. Allahumma hawin alaina safarona, ya Allah bantu kami dalam perjalanan ini. Watwi anna bu'dah. Kalau dia jauh, ya dekatkan ya Allah. Ya gitu kan. Kadang-kadang kalau semua berangkat, jauh ini Ya Ustaz, pasti mengeluh Ustaz. Apalagi urusan dakwah. Ya kan. Mabitnya lintas 3 kabupaten. Naik gunung, turun gunung. Nah, akhirnya kadang orang kan suka kalau gitu ya. Makanya di situ itu ya kita harus apa tadi? Ya kuatkan lagi. Ya, itu dia. Jadi doanya Allahumma hawin alaina safarona wa twi anna bu'ta. Biasanya ada ditambahin gitu. Allahumma anta shahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Ini biasa saya baca. Ya Allah, engkau sahabatku dalam perjalanan. Maksudnya kita meminta Allah jadi pelindung kita ketika kita dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahli, dan engkau juga adalah penjaga untuk keluarga yang aku tinggalkan. Ya safar itu kan pasti ada yang kita tinggalin di rumah. Ya kayak sekarang kan kita ninggalin. Kalau saya ninggalin istri, kalau nanti insya Allah ninggalin orang tua dulu. Ya gitu kan. Itu dia. Maka Nabi ajurin doa. Itu dibaca ketika bepergian. Baru safar yang berikut yang harus kita juga paham adalah ketentuan-ketentuan rukhsah-rukhsah keringanan yang Allah berikan bagi yang safar. Contoh bolehnya jamak sholat, jamaknya qashar
qasar sholat. Nah ini silakan boleh diambil sebagai fasilitas yang Allah sediakan. Nah seperti itu. Itu mungkin kalau dari perspektif agamanya ya. Kalau yang lainnya standarlah sebagaimana orang bepergian, siapkan bekal, keamanan. Kalau naik motor mantel hujannya ada atau tidak. Ya kayak gitu saja. Tapi kalau dari sisi Islamnya yang tadi ya seperti itu. Jadi kita luruskan niatnya, tujuannya apa, doanya juga harus ada. Kemudian safar yang tidak melalaikan, ya kan? Waktu-waktu sholat kemudian bisa kita penuhi walaupun dengan jamaah. Nah ini enak, kita seperti itu. Level safar itu subhanallah. Ya. Sebenarnya sih memang kalau dibilang healing itu ya safar itu, ya safar. Nah cuman kan di era sekarang agak bergeser. Healing itu seolah-olah isinya hiburan dan lain sebagainya. Gitu ya. Terima kasih Ustaz. Jadi teman sekalian, ternyata ada ketentuan yang berlaku ketika safar, jangan hanya sekedar healing, namun akhir-akhirnya kita pusing teman-teman. Jadi bagaimana Ustaz kalau ada orang yang healing atau safar, namun mereka campur baur Ustaz? Kira-kira bagaimana itu Ustaz? Nah ini parah. Wah ini parah kalau lihat itu. Apalagi ini hanya untuk asumsikan mereka kelompok dakwah, namun mereka masih. Iya. Nah ini mungkin pertama karena salah pemahaman. Nggak ngerti masalah konsep nizamul istima, sistem pergaulan di dalam Islam. Di mana antara pria dan laki-laki itu kan terpisah dan lain sebagainya. Apalagi dalam perkara safar. Ya seperti itu. Ya, kalau saya sih sebisa mungkin lah, andaikan safarnya itu contoh kegiatan sekolah dan lain sebagainya, ya sudah sebisa mungkin panitia itu menjaga yang namanya ikhtilat, campur baur dan lain sebagainya. Udahlah, mending keluarin modal banyak, sediain mobil 2, laki-laki sendiri, perempuan sendiri, ya seperti itu. Sampai di lokasi sudah terkondisi lagi, ya kan? Ini tempatnya untuk perempuan, ini tempatnya untuk laki-laki, gitu kan? Nah kegiatannya dipisah kecuali dalam kegiatan majelis, ya boleh kemudian digabung, tapi harus jelas tempat duduknya perempuan di mana, tempat duduknya laki-laki di mana gitu. Ya seperti itu kan. Nah terkadang banyak aktivis dakwah yang kurang paham dengan urusan seperti ini. Ya seperti itu. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Kegiatannya isinya campur baur. Memang ada taujiah kebaikan, tapi kok penampakannya campur baur. Itu kan agak tidak gagah mulia. Tidak enak dilihat. Ya seperti itu. Nah, ini sebenarnya sih tinggal diluruskan saja. Jadi kalau ada aktivis dakwah mau safar, mau ada kegiatan dan lain sebagainya, tolong dijaga interaksi antara pria dan wanita. Dan ini pentingnya kalau mau safar kayak sekarang nih di era terbuka. Oke gitu. Ya kan, ini kalau saya lihat kan subhanallah fasilitas kamar mandinya terbatas dan lain sebagainya. Ini juga mungkin karena pengelola wisata nggak ngerti Islam ya. Ya akhirnya seperti itu. Allahu Rabbi. Nah, insya Allah itu jadi pertimbangan juga, poin penting untuk kita perhatikan. Jadi nggak sekedar kita mau safar dan sebagainya, mau healing nggak, tapi ketentuan syariatnya juga harus kita perhatikan. Jangan sampai kita niatannya mau hibur diri justru borong dosa. Ya seperti itu. Allahu yati. Masya Allah teman-teman sekalian, luar biasa ya penjelasan Ustaz. Tapi mohon maaf teman-teman sekalian karena ada suara-suara berisik karena kami di tempat terbuka dan kami tidak bisa melarang ya Ustaz ya. Karena ini fasilitas umum dan bahkan tidak ada spanduk no musik atau no yang lain. Akhirnya ini Ustaz, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Namun saya juga Ustaz pernah mendengar ketika healing atau safar juga itu kita bisa mengecek sahabat Ustaz. Kira-kira gimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Nah iya gini. Nah ini bahkan sahabat rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, safar itu dipakai sebagai metode untuk mengetahui sahabat, menyeleksi sahabat. Makanya saya agak lupa, cuman ada para ulama yang menambahkan satu tambahan untuk kriteria sahabat Nabi. Iya kan? Jadi sahabat Nabi itu kan biasanya kita paham orang yang beriman dan hidup bersama Nabi. Jadi istilahnya pernah sama-sama dengan Rasul. Nah seperti itu. Nah ada yang menambahkan kriteria agak ketat, bahwa yang namanya sahabat Nabi itu nggak sekedar hidup pernah bersama dengan Nabi, tapi minimal pernah bersama-sama Nabi selama 2 tahun. Bahkan ada yang menambahkan lebih ketat lagi, minimal 2 kali ikut perang bersama Nabi. Itu kalau sudah suasana perang dan lain sebagainya, nah itu memang sudah istilahnya safar yang luar biasa. Nah di tengah safar itu akan muncul karakter orang.
Ya, muncul karakter orang. Ketika ada kesusahan, modelnya gimana? Apakah dia jadi lari, cengeng, mengeluh, atau mungkin yang sering terjadi menyalahkan orang lain? Gara-gara ente nih, gitu kan? Ya, seperti itu. Makanya memang lewat safar itulah itu akan terjalin, akan terjalin persahabatan itu seperti apa. Termasuk di situ kita akan mengetahui sahabat kita ini seperti apa. Makanya kan ingin ngecek sahabat ya sekali-sekali lah. Sekali-sekali kemudian diajak safar. Nah seperti itu. Karena dalam safar itu banyak masalah gitu. Bahkan kalau antum mau sedikit tes ya bolehlah. Antum pura-pura kesusahan safar gitu ya. Apa? Ya nggak apa-apa. Selama niatannya baik, gitu kan. Karena memang mohon maaf loh. Karakter orang itu kadang-kadang bisa muncul ketika dalam keadaan seperti itu. Seperti itu. Kalau dalam Islam kan kadang cara ngetes orang itu kan bisa diuji dengan karakter uang. Karena gitu kan. Kalau masalah uang gimana dia? Orangnya cuek, nggak punya. Oh, aman nih, gitu ya. Nanti dikasih amanah lagi apa? Kepercayaan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, safar itu termasuk bisa dipakai. Bisa dipakai untuk mengetahui sahabat kita itu seperti apa. Tapi sekali lagi, karena kan ini kita lakukan, jangan dalam rangka mencari aib. Itu salah. Ya kita sekedar ingin tahu sahabat kita seperti apa, kemudian setelah itu kita terima sambil pelan-pelan kita perbaiki. Andaikan ada kekeliruan. Jadi jangan niatin, wah kesempatan ini mau lihat taman ini bagaimana kalau lagi bepergian. Ya seperti itu kan. Jadi itulah safar itu banyak manfaatnya, makanya sekali-sekali banyak dirutinkan. Apalagi jomblo-jomblo yang masih sendiri gini nih, ya harus banyak safarnya gitu ya, bepergiannya. Siapa tahu di tengah jalan ada rezeki yang Allah titipkan gitu ya. Subhanallah. Barakallah. Ya terima kasih Ustaz, luar biasa teman-teman. Jadi sahabat Pena Dakwah seperti itu ya, agar kiranya kita manfaatkan safar kita agar kita menjadi orang-orang yang insya Allah berikan ya hikmah atau manfaat dari safar kita. Jadi mungkin seperti dulu Ustaz, karena kondisi mungkin sudah kurang baik dan kamera mungkin juga sudah ada kode lowbat. Ya mungkin teman-teman sekalian, mungkin insya Allah ini bisa bermanfaat untuk kita, dan lebih dan kurangnya saya dan Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.